Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari kajian komprehensif atas penilaian Environmental Conservation Cost atau Financial Performance pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2019 sampai dengan 2020. Next slide. Anggota dari kelompok 17, yang pertama ialah Anissa Frasilia Adenina dengan NPM 009, kedua Ferdian Valevi Minggara dengan NPM 080, ketiga ada Jihan Salsabila NPM 084, keempat saya sendiri Bianca Mutiara Putri dengan NPM 028, dan yang terakhir Nadira Resika sebagai mahasiswa PM MDN dengan NPM 074. Next. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Jihan Salsabila. Kepada Jihan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada Bianca. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah industri. Limbah industri merupakan hasil buangan yang dihasilkan dari kegiatan industri, yang berupa limbah B3 dan non-B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah industri B3 merupakan sisa suatu kegiatan industri yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi maupun jumlahnya yang dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah industri memiliki beberapa jenis meliputi limbah cair industri, limbah padat industri, dan limbah gas industri. Pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan munculnya industri-industri baru yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah limbah industri yang dihasilkan sebagai akibat dari proses produksi yang selalu menjadi masalah internal maupun eksternal bagi perusahaan. Jumlah limbah yang dihasilkan berbeda-beda jenis dan jumlahnya tergantung jenis kegiatan masing-masing perusahaan. Limbah industri harus melalui tahap olahan sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Seperti air limbah industri, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan kualitas air dan berpotensi berdampak negatif terhadap komponen lingkungan abiotik dan biotik. Perubahan kualitas air akibat limbah zat organik dan anorganik yang larut atau tidak larut dalam air dapat disebut sebagai pencemaran lingkungan. Next slide. Selanjutnya yaitu slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu pentingnya keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada industrialisasi, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengembangan industri yang cukup tinggi dan sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara semi-industri. Namun, pelaku industri juga dituntut untuk lebih tetap bertanggung jawab dalam terciptanya pembangunan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya adalah bentuk pertanggungjawaban dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan dan juga kesenjangan sosial. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh perusahaan, maka masyarakat akan menilai perusahaan dengan citra yang baik. Pada laporan keberlanjutannya, PT Mayora Indah Tbk menyebutkan bahwa perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas, maupun pemegang saham. Sebagai perusahaan produsen consumer goods, perusahaan menyebutkan bahwa hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Perusahaan menyatakan bahwa telah bekerja sama dengan pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi pengolahan air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan petani untuk menyuburkan pertaniannya. PT Mayora Indah Tbk menyebutkan juga bahwa perusahaan sedang sedang mempersiapkan unit instalasi pembangkit uap yang bahan bakarnya memanfaatkan ampas produksi
untuk mengurangi buangan limbah padat hasil produksi yang tidak dapat digunakan kembali yang sejalan dengan upaya perusahaan dalam penghematan energi yang dijalankan. Sebagaimana telah tercantum dalam laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk mengenai tanggung jawab terhadap sosial perusahaan dan lingkungan yang menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan program terkait pengelolaan dan penjagaan lingkungan yang merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan keberlanjutan lingkungan sebagai upaya pertanggungjawaban perusahaan yang dapat kita buktikan dalam laporan keberlanjutan atau annual report PT Mayora Indah Tbk yang akan dikaji pada tahun 2019 dan 2020. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cia. Kepada Cia dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan dari perusahaan kami yaitu PT Mayora Indah Tbk dengan alamat perusahaan Gedung Mayora Indah di lantai 8, Jalan Tomang Raya 21-23 Jakarta Barat. Riwayat singkat perusahaan. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017, kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi. Lalu visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Lalu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Lalu dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada isu konseptual. Akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting secara konseptual dapat dimaknai sebagai alat atau teknik yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dalam membantu perusahaan untuk menjadi lebih sustainable atau bermakna bahwa terjadi perubahan dalam sistem akuntansi perusahaan yang berawal dari sistem akuntansi tradisional menjadi akuntansi yang berfokus pada informasi ekonomi, informasi sosial, dan serta informasi lingkungan. Dengan konsep akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting, perusahaan dapat menyajikan informasi mengenai ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan untuk diungkapkan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Karena akuntansi konvensional hanyalah mengukur aktivitas-aktivitas perusahaan yang bersifat kuantitatif, sedangkan konsep akuntansi keberlanjutan mengukur aktivitas-aktivitas perusahaan yang tidak bersifat kuantitatif, namun aktivitas tersebut dapat menambah atau meningkatkan value perusahaan. Aktivitas tersebut dapat berupa dampak aktivitas bisnis perusahaan pada komunitas sosial dan lingkungan hidup, hubungan perusahaan dengan konsumer, komitmen terhadap karyawan, serta motivasi perusahaan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah pengembangan teori. PT Mayora Indah Tbk menerapkan akuntansi lingkungan untuk mengevaluasi kinerja manajemen lingkungan secara berkelanjutan. PT Mayora Indah Tbk menggunakan akuntansi lingkungan untuk menentukan tindakan-tindakan apa saja yang akan diambil atau dilakukan terhadap proses dan operasi perusahaan yang memiliki efek maksimum. Selanjutnya. Selanjutnya ialah langkah-langkah yang diambil PT Mayora Indah Tbk dalam menggunakan akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi pengaruh lingkungan secara terintegrasi or eco-balance. 2. Menetapkan target.
yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama, pengaruh lingkungan, dan menetapkan target untuk mengurangi pengaruh lingkungan or environmental action plan. Yang ketiga, mempertimbangkan tindakan or consideration of measures, memilih tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh lingkungan. Keempat, penilaian secara administrasi or administrative assessment, yaitu melaksanakan akuntansi lingkungan di tiap bagian atau segmen dan mengevaluasi pengaruh lingkungan untuk menetapkan target pada masing-masing tindakan or simulation. Kelima, mengimplementasikan tindakan or implementation of measures, yaitu melaksanakan tindakan-tindakan pada masing-masing divisi. Dan yang terakhir, meninjau kinerja or performance review, yaitu melakukan akuntansi lingkungan di tiap bagian atau segmen, mengevaluasi hasil pengaruh lingkungan dari tindakan-tindakan yang diimplementasikan, dan mengevaluasi kontribusi tindakan-tindakan tersebut untuk mencapai manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, teori yang pertama adalah corporate sustainability. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian secara global dan maraknya implementasi CSR yang telah dilakukan, banyak perusahaan yang telah memperhatikan corporate sustainability performance-nya. Corporate sustainability yang dimaksud adalah suatu pendekatan bisnis yang dilakukan perusahaan sehingga dapat menciptakan kepentingan konsumen dan karyawan dalam jangka panjang yang menciptakan green strategy, yaitu strategi bisnis yang tidak hanya mengutamakan profit semata, namun juga bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan di lingkungan sosial, budaya, dan ekonominya secara beriringan. Kedua, teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Hal ini mengidentifikasi adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai-nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, tetapi juga memperhatikan hak publik. Selanjutnya, teori yang terakhir adalah teori stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal seperti pemegang saham, pemerintah, masyarakat, sekitar lingkungan, internasional, lembaga di luar perusahaan, dan sebagainya, baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Penerapan program CSR pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan para stakeholder dan melaporkannya juga kepada stakeholder. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penilaian biaya dan aktivitas pelestarian lingkungan atau Environmental Conservation Cost pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama adalah penggunaan material dan energi ramah lingkungan, yaitu upaya penghematan energi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk meliputi kegiatan substitusi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan penerapan sensor motion untuk lampu, pemanfaatan ampas kopi untuk boiler, penggunaan solar panel untuk lampu penerangan jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua, air. Upaya penghematan air yang dilakukan dengan pengoptimalan pemakaian air untuk kegiatan produksi dengan proses daur ulang. Mayora juga memiliki pengolahan IPAL yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Yang ketiga, asesmen Mayora berdasarkan proper KHLK. Mayora turut mendukung dan mengikuti program penilaian kinerja perusahaan bidang pengelolaan lingkungan hidup atau proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan melalui partisipasi Mayora yang ditunjuk oleh KLHK. Yang keempat, sistem pengelolaan limbah. Mayora melakukan pengelolaan limbah baik yang dihasilkan dari proses produksi yang merupakan limbah organik yang tidak berbahaya, non-B3, dan tidak mencemari lingkungan maupun suku cadang yang rusak dan sebagainya dengan melakukan repair, recycle, dan reuse terhadap limbah yang ada dengan sebaik mungkin.
Berikut adalah tabel biaya pelestarian lingkungan pada PT Mayora Indah Tbk tahun 2019. Yang pertama pada biaya area bisnis, mereka melakukan aktivitas utama bekerja sama terkait pengelolaan limbah B3 dengan pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengelolaan instalasi pengolah air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organik yang bisa digunakan oleh petani untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Untuk lebih mengurangi buangan limbah padat hasil produksi yang tidak dapat digunakan kembali, saat ini PT Mayora juga telah mempersiapkan unit instalasi pembangkit uap yang dapat memanfaatkan ampas produksi sebagai bahan bakarnya. Hal ini juga sejalan dengan upaya perseroan dalam penghematan energi yang dijalankan. Yang kedua ada biaya hulu atau hilir. Yang pertama, PT Mayora Indah melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan memberi mereka kesempatan untuk bergabung sebagai pekerja perseroan. Yang kedua, hasil produksi perseroan adalah makanan dan minuman. Karena kesehatan dan keselamatan konsumen dapat menjadi prioritas utama. Tanggung jawab perseroan terhadap produk yang dihasilkan dimulai sejak bahan baku baru tiba dan belum diterima oleh personil penyimpanan atau gudang bahan baku perseroan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang diterimanya. Yang ketiga ada biaya administrasi. Di sini aktivitasnya adalah kampanye mengenai kebersihan dan cara hidup sehat. Yang kedua adalah biaya penelitian dan pengembangan. Aktivitasnya adalah perusahaan mengadakan pendidikan dan atau pelatihan seluruh karyawan PT Mayora Indah, juga dikembangkan kompetensinya melalui berbagai program training dan pengembangan. Yang kelima adalah kegiatan sosial. Aktivitasnya adalah membantu perbaikan sarana dan prasarana sosial di sekitar lokasi pabrik perseroan, juga dilakukan diantaranya dengan melakukan pembersihan saluran air, renovasi tempat ibadah, dan lain-lain. Yang terakhir, biaya perbaikan lingkungan. Aktivitasnya adalah sebagai produsen makanan, PT Mayora hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Setiap aspek di dalam rantai produksi yang dapat berpengaruh pada lingkungan telah dipantau dan dikendalikan secara sungguh-sungguh. Mulai dari kualitas hasil instalasi pengolahan limbah air, kualitas emisi gas buang dari proses pembakaran, tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari mesin-mesin produksi, semua yang dilakukan pengujian baik oleh pihak internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan aman bagi lingkungan. Pada tabel di atas, dapat disimpulkan total investasi pada periode berjalan tahun 2019 adalah senilai 1.854.317.472.514 rupiah. Dan total biaya Research and Development pada periode berjalan yaitu tahun 2019 adalah 47.512.672.713 rupiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya untuk tabel 2020, biaya pelestarian lingkungan. Kategori yang pertama yaitu biaya area bisnis dengan aktivitas utama. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh perseroan sebagai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas maupun pemegang saham. Di sini alokasi biayanya sebesar 17.904.770.541. Lalu kategori yang kedua ada biaya hulu atau hilir. Dalam hal ini biaya dialokasikan perusahaan pada bidang antara lain yang pertama, pendidikan atau pelatihan, yang kedua mekanisme pengaduan masalah ketenaga kerjaan, lalu informasi barang dan atau jasa, lalu saran jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen. Lalu yang kedua ada lalu selanjutnya ada biaya administrasi. Dalam menunjang keberlanjutan, terdapat beberapa upaya yang diberlakukan pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu substitusi peralatan listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan penerapan sensor motion untuk lampu. Lalu ada perbaikan dan optimalisasi bahan kimia pada IPAL. Selanjutnya. Yang keempat ada biaya litbang.
tanggung jawab pengembangan produk atau jasa keberlanjutan pada PT Mayora Indah. Yang pertama, ada inovasi dan pengembangan produk berkelanjutan. Lalu ada jumlah dan presentasi produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Lalu dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan atau jasa dan proses distribusi. Lalu jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya. Lalu ada survei kepuasan pelanggan. Di sini dialokasikan dana sebesar 43.311.230.39 rupiah. Lalu ada biaya kegiatan sosial. Mayora turut peduli dan berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kondisi sosial. Niat baik ini diwujudkan menjadi 3 program besar yang mereka sebut sebagai Mayora Smart, Mayora Health, and Mayora Care, yang merupakan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kontribusi aktif Mayora untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang sudah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tahun sepanjang 2020, kegiatan Mayora lebih difokuskan untuk aktivitas kesehatan dan kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada biaya perbaikan lingkungan. Protect and Nourishing Our Planet merupakan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dan memberikan perhatian penuh pada tanggung jawab sosial, khususnya pada lingkungan hidup yang meliputi penggunaan energi yang ramah lingkungan, termasuk di dalamnya untuk konservasi energi, air, serta sistem pengolahan limbah. Selanjutnya, lalu tabel selanjutnya di sini dapat disimpulkan untuk total investasi pada periode berjalan sebesar 1.115.237.135. Lalu untuk total biaya research and development pada periode berjalan sebesar 43.311.230.039 rupiah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis pada tabel 2019. Berdasarkan pendekatan masyarakat, pelaksanaan program CSR PT Mayora Indah Tbk dapat dikatakan sudah optimal. Hal tersebut ditandai dengan sudah terpenuhinya realisasi CSR dan semua aspek penilaian financial performance, mulai dari biaya area bisnis yang sudah melakukan kegiatan CSR dari berbagai aspek penilaian. Sudah banyak sekali program yang direalisasikan oleh PT Mayora Indah Tbk, seperti banyak kegiatan lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka memberdayakan dirinya, seperti usaha perbengkelan, jahit-menjahit, keterampilan tangan, dan lain sebagainya. Bentuk CSR yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk adalah PT Mayora Indah Tbk telah bekerja sama terkait pengelolaan limbah B3 dengan pihak profesional dalam pemanfaatan kembali limbah padat yang dihasilkan dari proses pengolahan instalasi pengolahan air limbah dari pabrik untuk diolah menjadi pupuk organisasi yang bisa digunakan oleh petani untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Untuk lebih mengurangi buangan limbah padat hasil produksi yang tidak dapat digunakan kembali, saat ini PT Mayora Indah Tbk sedang mempersiapkan unit instalasi pembangkit uap yang dapat memanfaatkan ampas produksi sebagai bahan bakarnya. Hal ini juga sejalan dengan upaya perseroan dalam penghematan energi yang dijalankan. Terbukti menurut masyarakat di Pasuruan dan sekitarnya, kegiatan ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan warung. Seperti semakin bertambahnya pelanggan pada masyarakat yang memiliki pembangunan sarana air bersih dan pembangunan pendesaan. Pada penguatan bidang nutrisi, PT Mayora Indah Tbk bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan gizi yang seimbang. Next. Berikutnya hasil analisis tabel 2020. PT Mayora Indah Tbk menjalankan program CSR dengan cara bertanggung jawab mengurangi dampak lingkungan.
dan memenuhi financial performance dari beberapa aspek penilaian yang memenuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh perseroan sebagai bentuk tanggung jawab. Perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas, maupun pemegang saham. Bantuan kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dalam Mayora turut peduli dan berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kondisi sosial. Niat baik ini diwujudkan menjadi 3 program besar yang PT Mayora sebut sebagai Mayora Smart, Mayora Health, dan Mayora Care yang merupakan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kontribusi aktif Mayora untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang sudah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tahun sepanjang 2020, kegiatan Mayora lebih difokuskan untuk aktivitas kesehatan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, jika dilihat dari tabel financial performance yang dimana sebelumnya kami sudah melakukan research development pada PT Mayora Indah Tbk, maka berdasarkan analisis kami, perusahaan sudah memenuhi komponen-komponen penting pada financial performance dan sudah memenuhi prinsip-prinsip lingkungan. Jadi tidak hanya berproduksi dan mencari keuntungan semata, namun pihak perusahaan melakukan kewajibannya terhadap lingkungan. Maka dari itu, financial performance pada PT Mayora Indah sudah sangat baik jika dilihat dari program-program yang dilaksanakan di tahun 2020. Next. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari hasil yang kami dapat, PT Mayora Indah Tbk menjalankan program CSR dengan cara bertanggung jawab, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi financial performance dari beberapa aspek penilaian yang memenuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Saran yang dapat diberikan untuk PT Mayora Indah Tbk diharapkan ke depannya dapat mempertahankan citra baik tersebut atau bahkan bisa meningkatkan menjaga lingkungan agar lebih baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga hasil analisis kami dapat diterima bagi pembaca yang telah menyaksikan presentasi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.